Halo teman-teman, kami dari kelompok SD Model Sleman akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang beberapa kasus. Nah, ada kasus apa aja ya kira-kira? Ayo kita pelajari bersama. Oke, sekarang akan kita bahas tentang kasus pertama. Nah, kasus pertama di sini ada seorang guru matematika di kelas 7 hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Nah, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, guru membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Nah, guru meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Nah, dari hasil soal tersebut, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah diberikan. Nah, beberapa saat kemudian, guru meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Nah, hasilnya seperti apa ya? Apakah mereka bisa mengerjakannya sama seperti yang tadi? Nah, hasilnya peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar walaupun tanpa menggunakan langkah-langkah dari percobaan yang pertama. Dari dua percobaan tadi, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Dan dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode tadi dapat diterapkan? Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Pada percobaan pertama, pemberian bantuan berupa langkah-langkah tadi itu membuat siswa berhasil menyelesaikan masalah dengan memahami konsep dan prosedur dalam mencari nilai rata-rata. Nah, sehingga pada percobaan kedua, peserta didik mampu mencari nilai rata-rata tanpa menggunakan bantuan karena telah memahami konsep dan prosedurnya setelah menyelesaikan percobaan yang pertama. Dari sini bisa kita lihat bahwa metode pembelajaran tadi itu sesuai dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky atau scaffolding. Nah, dengan pemberian dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang berada di tahap awal belajar. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Nah, seperti contohnya tadi, pada tahap awal atau pada percobaan pertama, guru memberikan langkah-langkah atau bantuan kepada anak untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian pada percobaan kedua, guru menghilangkan langkah-langkahnya. Namun hasilnya anak tetap mampu mengerjakannya dengan benar. Baik, selanjutnya dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Pada kegiatan belajar tersebut kita bisa melihat bahwa siswa terlibat secara aktif dan merasakan pengalaman langsung dalam penyelesaian suatu masalah pada materi mencari nilai rata-rata, sehingga mereka bisa memahami konsep materi berdasarkan pengalaman langsung yang mereka rasakan. Hal ini sesuai dengan salah satu teori yang berkaitan dengan metode pembelajaran aktif, yakni teori pembelajaran konstruktivisme, yang lebih menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan materi pembelajaran. Kemudian, dalam ALI tahun 2021 dijelaskan bahwa secara sederhana teori konstruktivisme lebih menekankan terhadap proses yang dalam hal ini adalah proses aktif dari peserta didik untuk mengkonstruksi makna, pengalaman fisik, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, metode di atas dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, di mana salah satunya adalah metode pembelajaran kooperatif.
Iklim kelas dalam pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif dalam membangun kualitas berpikir sehingga siswa dapat membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran kooperatif, siswa juga dapat mengembangkan sikap sosial mereka melalui hubungan kerjasama yang terjalin dalam kelompok tersebut. Kemudian, metode pembelajaran berbasis masalah juga bisa diterapkan sehingga siswa juga memperoleh pengalaman praktis dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan materi pembelajaran. Kasus kedua, di kelas 1 SD. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rina dapat menggunakan alat peraga untuk mempermudahkan dalam menyampaikan konsep berhitung pada siswa kelas 1 SD. Nah, alat peraga tersebut dapat berupa benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti batu, sedotan, lidi, biji-bijian, dan lainnya. Nah, dengan benda yang konkret, maka peserta didik atau siswa kelas 1 akan mudah memahami konsep berhitung dengan benar. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari hasil diskusi kelompok kami menyarankan hal tersebut karena usia anak kelas 1 SD masih belum bisa berpikir abstrak terkait konsep berhitung sehingga perlu dibantu dengan penggunaan alat peraga berupa benda-benda nyata yang dapat dilihat dan dipegang untuk membantu siswa memahami konsep tersebut. Seperti beberapa sedotan ini bisa dilihat dan dipegang untuk membantu pemahaman siswa mengenai konsep berhitung. Dalam hal ini, siswa berada di tahap perkembangan operasional konkret, di mana menurut Sian Peirce, pada tahap ini anak-anak masih menggunakan pemikirannya dengan menerapkan logika pada objek yang nyata. Hal ini diperkuat dengan teori Brunner. Menurut Brunner, tahap belajar siswa terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap enaktif. Pada tahapan ini, siswa memerlukan benda nyata yang dapat dipegang atau disentuh dan dimainkan dalam proses belajarnya. Yang kedua, tahap enaktif. Dalam tahapan ini, siswa mampu membayangkan atau menggambarkan sendiri dalam pikirannya benda-benda nyata yang dilihat pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, siswa sudah mampu mengubah bayangan yang ada di pikirannya menjadi bentuk simbol dan menerangkannya menggunakan bahasanya sendiri. Sehingga dapat dilihat dalam kasus ini bahwa anak kelas 1 SD berada dalam tahap enaktif, di mana anak memerlukan benda nyata yang dapat dipegang dan dimainkan dalam proses belajarnya. Nah, sekarang kita akan beralih ke kasus 3. Pada kasus 3 ini ada seseorang bernama Made. Dia adalah seorang guru yang mengajar di suatu sekolah negeri di wilayah Bali. Dia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Made hendak menjelaskan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberi contoh yang berbeda. Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Lalu, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan yang diambil Made sudah tepat. Kondisi yang dihadapi Made adalah peserta didik memiliki latar belakang yaitu mayoritas tinggal di wilayah Bali. Sedangkan pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar,
terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Maka, dengan kondisi ini, peserta didik akan sulit untuk mengimajinasikan apa yang ada di teks deskripsi. Sedangkan teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan hal yang disampaikan oleh teks tersebut. Maka sebagai solusinya, Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali agar peserta didik dapat melihat dan merasakan objek yang dideskripsikan. Maka peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan pada teks deskripsi. Selanjutnya yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Made adalah mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Karena Made mengganti kondisi lingkungan yang ada pada materi teks deskriptif yang tadinya berupa gedung-gedung pencakar langit diganti menjadi lingkungan di Bali yang terdapat pantai dan juga makanan khas Bali. Selanjutnya yaitu teori belajar yang berkaitan adalah teori belajar konstruktivisme yang menemukan kepekaan guru terhadap situasi belajar. Di sini Made peka terhadap situasi belajar peserta didik yang ada di Bali, sehingga ia mengganti materinya menjadi teks deskriptif yang berada di lingkungan Bali dengan kekhasan Bali seperti terdapat pantai dan juga makanan khas Bali. Apa sih teori belajar konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme menjelaskan bahwa peserta didik dapat membangun dan mengkonstruksi informasi yang mereka dapat dari pengalaman awal yang mereka miliki. Pada teori ini, pengalaman awal peserta didik sangat berpengaruh terhadap pemahaman mereka. Kemudian selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator atau pembantu dengan adanya penekanan pada penyesuaian materi pembelajaran dengan kondisi lingkungan peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran ini tidak hanya menciptakan koneksi dengan lingkungan peserta didik, tetapi juga membantu membangun pemahaman yang lebih dalam dan relevan bagi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan belajar bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.